semua padanya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua padanya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, tidak terasa saudara, kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Agustus tahun 2020 ini. Terus kita lihat kebaikan Tuhan, terus kita rasakan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Karena itu mari kita siapkan hati kita bersama saudara. Haleluya, haleluya. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan dan sukacita dari surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Layakkan setiap kami umat-Mu untuk membawa korban pujian kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Roh Kudus saudara. Haleluya, haleluya. Kami terus bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kerinduan setiap kami untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku berikan syukur pada Tuhanku. Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku. Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih
kasih-Mu bagiku. Benar ya Tuhan. Mari katakan pujian ini bersama-sama. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayaniku, kini aku layani-Mu. Ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Lagi katakan, oh syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Oh, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Yesus, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku, ya Tuhan. Buat anugerah kasih-Mu bagiku, ya Tuhan. Untuk kasih-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia, saudara. Bermazmur bagi Tuhan, nyanyikan kebaikan Tuhan hari ini. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, ini kami membangun, menaikkan pujian kami, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Putri kami, umat-Mu Tuhan, kami bangun mesbah pujian, kami bangun mesbah
Untuk hormat kemuliaan bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Tuhan Yesus, memujimu, menyembahmu Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau terus memuji-puji Allah kami yang hidup. Sebab Kau Allah yang menjamin hidup kami. Sungguh kami percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Kami percaya, sungguh kami percaya, ada kuasa dalam setiap pujian kami. Senangkan hatimu Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian, haleluya. Ya Roh Kudus, Allah yang terus bergerak dalam hidup kami, Allah yang menjamin hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Ya segala yang bernafas, memujimu, menyembahmu. Hosana, Hosana bagi kami, bagi Raja kami Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian seluruh kami hanya bagi Tuhan. Mari saudara terus berpuji bagi Tuhan. Nyanyikan kebaikan Tuhan. Biar mulut kami penuh dengan pujian untuk terus senangkan hatimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap perbuatanmu yang ajaib yang kami rasakan, setiap pertolonganmu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk selamanya memujimu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Biar mulut kami penuh dengan pujian Tuhan untuk selalu dan terus senangkan hatimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah.
hadiratmu lewat pujian dan sumpah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, jemaat Tuhan yang bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan paling dahsyat untuk Yesus Tuhan yang dahsyat. Kami terus rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat suaramu, nyanyikan pujian ini dengan iman-Mu. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang berkasih Dia. Lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang berkasih Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Ada amin. Haleluya. Suaramu katakan, hey, ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Didengar telinga, oh, oh. Oh, kami percaya Tuhan, semua bagi yang berkasih Dia. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup semua melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Oh, kami percaya Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, saudara bersuka cita siang hari ini, amin. Berapa banyak saudara yang percaya kalau Tuhan kita Tuhan yang sanggup? Boleh angkat tanganmu jemaat Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bersuka cita jemaat Tuhan, mari bertepuk tangan. Halo. Biar sukacita Tuhan melimpah siang hari. Amin. Oh, oh. Sama-sama katakan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan segala bebanku selama ku ada di yang bersuka cita.
bersuka cita selamanya. Amin. Dengan suara yang keras katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Ini setiap iman kami, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang bersuka cita. Katakan, Kaulah sukacita. Amin Tuhan, biar pengharapan. Oh, kekuatan. Haleluya. Sekali lagi. Kaulah pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersuka cita selamanya. Tetap bertepuk tangan jemaat Tuhan. Tetap bersuka cita, sebab Dia sumber sukacita kita. Amin. Kaulah, boleh angkat tanganmu. Gereja Betani bersama-sama. Kehidupan Amin. Kau beri Kekuatan. Haleluya. Sekali lagi bersama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Haleluya. Bersukacita. Sekali lagi. Haleluya. Bersukacita selamanya. Haleluya. Mari yang bersukacita tepuk tangan Gereja Betani bersama-sama. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari siapkan hati kita diberkati firman Tuhan siang hari. Makasih Tuhan. Kami hidup hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Bukan karena kehebatan kami. Kami tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi kami berharga ketika kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Sebab hadirat-Mu yang menguduskan kami, memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari bersama-sama penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Di hidupku, terutama bagiku. Angkat tanganmu, katakan anugerah-Mu. Kami mau katakan Yesus, anugerah. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu.
percaya anugerah Tuhan, boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Penyertaanku Tuhan, yes Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, bagiku. Biar jemaat penyertaan, penyertaan Tuhan sempurna, itu yang membuat kami bahagia. Kami di dalam Yesus, kami bahagia Tuhan, sebab anugerah-Mu melimpah setiap kami. Mari berdiri bersama-sama. Mari berdiri bersama-sama, katakan anugerah-Mu, angkat tangan. Anugerah-Mu, anugerah. Nikmati anugerah Tuhan siang hari ini jemaat. Semua karena anugerah. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kami menikmati anugerah yang besar dari Tuhan. Banyak kebaikan-Mu yang kami terima Tuhan, tidak mampu membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami mau berterima kasih pada Tuhan siang hari. Bukan karena kekuatan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Biar kasih Tuhan mengasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Engkau yang merasakan anugerah Tuhan siang hari ini, mari angkat tanganmu. Anugerah-Mu. Nikmati anugerah Tuhan saudara. Jangan saudara pulang sebelum saudara berjumpa dengan Tuhan siang hari. Sebelum saudara berjumpa dengan anugerah Tuhan. Kami menikmati Tuhan. Bukan kekuatan kami Tuhan. Hari-hari kami lewati bukan karena kekuatan kami. Semua karena cinta-Mu Tuhan. Mari sekali lagi, biar jemaat Tuhan saja. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, katakan
kami kembali datang bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kami diberikan kekuatan kesehatan kembali untuk kami bersama-sama bersekutu menikmati hadirat-Mu. Tuhan, kami tahu cinta kasih-Mu yang besar sudah Engkau nyatakan bagi kami di atas Kalvari. Dan kami hendak bersama-sama menikmati berkat kehidupan yang berasal dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua Tuhan. Kami akan bersama-sama mendengar, merenungkan dan berkomitmen untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami bersama-sama Tuhan memohon pengurapan-Mu atas kami semua. Oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama membuka kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Berbahagialah setiap kita yang setia untuk mendengar, merenungkan bahkan melakukan firman Tuhan. Saya akan memberikan judul hidup yang berhasil dalam sikon yang baru. Shalom. Ya puji Tuhan, kita diberikan waktu kembali oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekutu pada saat ini. Siapa yang pernah menyangka kalau kita akan beribadah seperti ini? Ada yang pernah membayangkan bahwa situasi akan seperti ini gitu? Kemarin saya berpikir tidak masuk di akal ya. Virus yang kecil begitu mempengaruhi peradaban, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi kehidupan iman, dan mempengaruhi segala sesuatu. Saya tidak pernah berpikir gitu, saya sempat parno awal-awal gitu, paranoid berlebihan, takut melakukan segala sesuatu gitu. Apalagi awal-awal begitu, saya kan kadang-kadang tensinya naik, katanya orang yang darah tinggi akan gampang sekali tertular dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain ada orang yang overconfident gitu ya. Percaya dirinya itu berlebihan gitu. Saya ingat kalau ada istilah PDOD gitu, kalau yang suka nonton tinju ada namanya Coki Fighter ya. Petinju-petinju yang sombong gitu. Kemarin Manny Pacquiao dengan Keturman gitu. Pokoknya dibully habis-habisan itu Manny Pacquiao gitu. Wah akan dibuang lah begini begitu. Saya sikat satu kali, tidak sampai satu ronde begini begitu. Begitu bertinju justru Keturman yang akhirnya jatuh tersungkur walaupun bisa bangkit kembali dan jadi bulan-bulanan. Ada orang-orang tertentu begitu, satu parno enggak bagus juga gitu, paranoid berlebihan. Di sisi yang lain terlalu PDOD jangan juga gitu. Ini situasi yang real, situasi yang nyata gitu. Kita harus tetap menggunakan apa yang dinamakan protokoler. Kami cerita tadi dengan Bu Gembala dan para pelayan gitu. Ada yang marah kok disuruh pakai masker gitu. Kenapa marah gitu? Inilah situasi yang baru gitu. Kita perlu beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Ini situasi yang baru yang perlu memerlukan apa yang dimakan dengan adaptasi gitu. Ada yang katanya takut di termogan gitu, nanti otaknya rusak gitu. Jadi ternyata orang Kristen juga banyak domba gurun ya, bukan orang sebelah saja gitu ya. Ada bilang kadal gurun, orang Kristen juga banyak yang ternyata jadi domba gurun gitu. Kalau ada sesuatu kita cek, Tuhan mengaruniakan kepada kita akal budi, gampang googling saja. Betul enggak kalau inframerah itu merusak otak gitu. Itu kan propaganda dari orang-orang tertentu yang mau mencoba menghancurkan negara kita gitu. Kalau tidak ditermogan, kalau ditermogan nanti kena otaknya rusak dan sebagainya gitu. Pada intinya Bapak Ibu kita tidak pernah membayangkan saudara-saudara bahwa situasi kita akan seperti ini gitu. Dan pada akhirnya kita semua dipaksa untuk bisa beradaptasi dalam situasi yang baru. Semua dipaksa untuk beradaptasi dalam situasi yang baru. Dan yang namanya adaptasi itu tidak mudah sama sekali. Karena kita memerlukan kebiasaan yang baru.
Dan yang namanya kebiasaan yang baru itu tidak mudah gitu. Kemarin-kemarin kita ibadah online gitu. Orang ribut gitu. Wah, ibadah online tidak berasa, tidak begini, tidak begitu, dan sebagainya. Gitu. Kalau normal disuruh ibadah susah gitu. Begitu ada waktu untuk ibadah di rumah bersama dengan keluarga melalui online, orang pada ribut gitu. Ini situasi yang baru, memerlukan adaptasi gitu. Pada intinya ketika kita hidup sekarang, semua kita harus memiliki gaya hidup di dalam kenormalan yang baru. Kita harus beradaptasi gitu. Secara fisik kita semua itu diminta untuk beradaptasi. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita memperhatikan dampak daripada situasi ini, itu sisi ekonomi luar biasa. Sisi pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia, puji Tuhan, dalam keadaan yang normal-normal saja. Gitu. Walaupun ada yang mengatasnamakan dari orang-orang tertentu, orang-orang yang tidak dipakai negara. Indonesia dalam keadaan darurat gitu. Kita berpikir awal-awal begitu. Tapi bukankah Tuhan sudah berperkara bagi bangsa kita ya? Orang di luar negara kita sudah kacau balau kayak apa yang ekonominya luar biasa gitu. Kemarin Ahok diserang lagi. Pertamina kolaps gitu ya. Begitu saya lihat urutan-urutannya di Inggris sekian, di Singapura sekian. Itu Indonesia hanya 11 triliun kerugian. Yang lain itu di atas 30-an triliun gitu. Tapi kemarin sudah dibalikan dengan keuntungan 6 triliun. Puji Tuhan, luar biasa. Pada intinya kita perlu beradaptasi dengan situasi yang baru. Suka atau tidak suka, ini kenyataan. Kita mengatakan bahwa itu tidak ada, kita sedang mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebohongan, itu juga adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Itu nyata gitu. Kemarin dokter yang luar biasa namanya Dokter Taba di Irian Jaya, seorang guru sekolah minggu dan seorang dokter gitu, terkena, meninggal. Istrinya baru dalam proses pemulihan. Saya nonton itu di Birkaldo Sinaga punya postingan, meneteskan air mata ketika dokter itu mengiringi lagu pujian anak-anak sekolah minggu, luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi apakah ini membuat kita takut? Tentu tidak. Saya mengatakan parno berlebihan tidak perlu, tetapi percaya diri secara berlebihan itu juga tidak baik dan berbahaya. Oleh karena itu kita memerlukan satu sikap ya. Bukan hanya sikap fisik. Sikap fisik kita semua sudah belajar. Selama ini pemerintah sudah mengajarkan kita tentang sikap fisik kita, kenormalan baru. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bagaimana kita harus menyikapi hal itu secara rohani. Kita harus menyikapi hal itu secara iman. Alkitab mengajarkan kepada kita, mari kita berperan, mari kita berjuang, mari kita melakukan segala sesuatu dalam situasi yang baru ini dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita harus menang di tengah situasi ya, bukan menang di atas situasi. Kemarin orang mencoba menang di atas situasi beda ya. Corona ditengking, kenyataannya sampai sekarang belum. Tetapi di tengah situasi ini kita harus menang. Kita harus berhasil di tengah situasi ini. Alkitab memberikan prinsip-prinsip bagaimana kita bisa menang di tengah situasi yang baru, di tengah kenormalan yang baru. Alkitab memberikan contoh walaupun tidak sama persis, tetapi situasinya bisa kita jadikan teladan dan contoh. Dan itu adalah situasi di dalam kitab Daniel. Baik yang dihadapi oleh Daniel, baik yang dihadapi oleh Hanaya, Misael maupun Asaraya. Apa yang perlu kita lakukan secara rohani agar kita berhasil dan menang di tengah situasi ini? Mari kita perhatikan dari pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu.
Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Yang pertama saya mau menyampaikan nilai Alkitab bahwa kita harus memiliki satu sikap dan meyakini bahwa nilailah bahwa Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu itu terjadi di dalam apa? Koridor dan kehendak Tuhan. Yang dibawa ke pembuangan itu adalah orang-orang yang potensial, perkakas-perkakas bait Allah. Tuhan mengizinkan ini terjadi, bukan kehendak Tuhan. Kenapa saya sampaikan Tuhan mengizinkan? Karena ini ada latar belakangnya. Kenapa bangsa Israel dibuang ke Babel? Karena mereka sebenarnya berdosa di hadapan Tuhan. Prinsip Alkitab jelas, dosa mengakibatkan penghukuman. Tidak ada tawaran ya. Dosa selalu mengakibatkan penghukuman, itu prinsip Alkitab. Maka Tuhan mengizinkan menyerahkan itu ke tangan Babel. Tuhan mengizinkan. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, ketika situasi buruk ini terjadi, apakah kita pernah membaca adanya keluhan dari Daniel, dari Sadrah, Mesah, dan Abednego? Adakah kita pernah membaca bahwa mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi yang terjadi? Ada tidak Bapak Ibu yang pernah membaca kisah dari Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka melakukan hal itu? Ada tidak? Kalau ada tolong tunjukkan ayatnya. Ada tidak kira-kira? Ada yang pernah mendengar guru sekolah minggunya bicara begitu? Waktu bangsa Israel dibuang ke Babel pada zaman Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka marah dan mengeluh. Ada? Tentu sangat berbeda dengan kita. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Baru sakit flu, kadang-kadang batuk, tidak sembuh-sembuh, baru sakit ini itu, baru menghadapi tantangan di pekerjaan, baru menghadapi tantangan membawa proposal di hadapan dosen kita yang menjengkelkan, kita mulai menyalahkan Tuhan dan situasi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, kata Rasul Paulus. Dalam konteks jemaat Filipi, maknanya cukup luas. Secara sederhana dapat diterjemahkan demikian. Bisakah engkau bersyukur ketika orang yang berada di depanmu di dalam tempat pekerjaan, yang hari-hari tersenyum kepadamu, ternyata di belakang dia mencoba menjatuhkanmu? Bisakah engkau berpikir bahwa itu diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk karakter dan pribadimu? Lalu engkau bersyukur kepada Tuhan atas peristiwa ini, bukan atas dia. Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego di dalam situasi ini, mereka mengerti bahwa situasi itu diizinkan terjadi untuk membentuk mereka, untuk menjadi kebaikan bagi mereka. Maka kunci yang pertama, nilailah bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi dalam kehendak dan koridornya. Termasuk di dalam situasi ini, termasuk di dalam apapun yang kita gumuli di dalam hidup pribadi kita masing-masing. Tidak ada sesuatu pun yang buruk yang diizinkan Tuhan terjadi dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam apapun yang kita lakukan. Tidak pernah ada niat buruk Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Kalau kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Maka kalau kita mau menjadi orang-orang yang menang di tengah situasi, bukan hanya situasi pandemi ini,
situasi pergumulan pribadi, atau situasi apapun, yakinlah bahwa Allah mengizinkan hal ini terjadi untuk kita. Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Maka berjalanlah bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Nilailah bahwa Tuhan itu mengizinkan. Apa itu? Masing-masing tentu kita berbeda. Yakin saja bahwa yang digumuli kita diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Apa? Bahkan termasuk teman yang paling menjengkelkan. Bahkan termasuk orang yang paling memuakan dalam tanda petik. Bahkan termasuk situasi yang paling tidak menguntungkan dalam sudut pandang manusia. Bisa digunakan Allah untuk membentuk kita. Jangan terus mengeluh, jangan terus menyalahkan situasi, apalagi menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat, orang yang berhasil di dalam dirinya tertanam bahwa segala sesuatu itu diizinkan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, berkomitmenlah untuk menjaga diri. Perhatikan ayat yang ke-8 dari pasal yang pertama. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi ketika mereka dan orang-orang dibawa ke sana, Daniel secara khusus berkomitmen sesampainya di training center, ia berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya. Ya. Kalau di dalam teks Alkitab, kata kudus dan kata najis itu menunjuk pada sesuatu yang dikhususkan. Ya. Ketika barang-barang bait Allah perkakas itu dibawa, lalu dijarah, lalu ditaruh di Babel, lalu ditaruh di tempat dewa, itu namanya sudah dinajiskan. Karena perkakas bait Allah yang dikhususkan untuk penyembahan kepada Allah menjadi sesuatu yang dikumpulkan bersama dengan dewa-dewa. Yang namanya dikhususkan, itulah yang disebut sebagai dikuduskan. Yang namanya dinajiskan berarti kita itu tercampur dengan pola perilaku dan apa yang dilakukan oleh dunia. Daniel berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya, itu sama nilainya dengan dia tidak melakukan apa yang dilakukan secara umum sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah prinsip. Komitmen itu bukan hanya berbicara tentang kata-kata, tetapi sebuah bentuk perilaku yang ditunjukkan dengan apa? Dia tidak mau menajiskan, mengisi, walaupun itu penuh dengan tantangan. Siapa sih tidak suka gitu ya? Kadang-kadang kita saja yang sudah jelas-jelas punya penyakit kolesterol, punya penyakit darah tinggi gitu ya. Disuruh jangan makan gitu, kadang-kadang mencobai. Dalam nama Yesus, ya kadang-kadang saya itu ketawa gitu ya. Dengan orang-orang, kami percaya bahwa berkat ini akan menjadi kesehatan, kekuatan yang baru bagi kami. Karena sudah dikuduskan di dalam nama Tuhan. Tunggu dulu gitu ya. Salah satu dosa yang membawa maut di dalam Alkitab adalah makan. Kalau engkau makan, taruhlah pisau di leher. Kira-kira masuk akal enggak? Kolesterolnya 400, asam uratnya 12, makan kaledo di dalam nama Tuhan Yesus gitu. Masuk akal enggak gitu. Nanti kalau stroke, Tuhan di mana engkau meninggal? Bukan Tuhan meninggalkan, kau yang meninggalkan prinsip Tuhan. Jangan sedikit-sedikit salahkan Tuhan itu. Kita yang tidak memakai prinsip daripada Alkitab. Alkitab dengan jelas kok. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang 3 piring. Secukupnya gitu. Lah, ini kita saja susah ya. Apalagi Daniel, dia harus berkomitmen untuk tidak menyentuh makanan yang enak. Hanya makan sayur dengan buah-buahan dan air. Tentu ini adalah sebuah tantangan.
Tetapi dia bisa berkomitmen di dalam situasi yang penuh dengan tantangan, dia bisa berkomitmen. Tentu ini menjadi pergumulan kita. Bahwa ketika kita berkomitmen, pasti di sisi yang lain ada godaan. Ketika kita berkomitmen, pasti ada tantangan. Ketika kita berkomitmen, pasti ada sesuatu yang membuat kita ngiler ketika kita berkomitmen di hadapan Allah. Dan itu tentu tidak enak. Kita memerlukan apa yang dinamakan dengan saliblah keinginanmu. Kan begitu sebenarnya. Kalau ada orang berdoa tadi, sebenarnya orang tidak bisa memikul salibnya. Sudah jelas-jelas. Kolesterol 400, asam urat 12, sudah tutup mulut. Jadi ada gunanya kalau pakai masker gitu, kalau ke pesta makanan enak, pakai terus masker. Kalau bisa masker yang standar, yang kencang sekali. Supaya apa? Mulut kita bisa dikunci. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sudah jelas. Hidup memerlukan untuk apa yang dinamakan dengan komitmen, dan itu tidak mudah. Tetapi ingatlah ketika komitmen itu dijalankan, justru kasih sayang Tuhan dicurahkan. Justru hasilnya lebih baik. Justru Tuhan memberikan kemampuan yang lebih. Banyak di antara kita berpikir bahwa ketika kita berkomitmen dengan Tuhan, susah, sengsara, tidak enak. Iya betul, tetapi ujung dan akhirnya itu akan membawa kebaikan bagi kita. Maka ketika Tuhan menyuruh kita berkomitmen, jaga kekudusan hidup, menyuruh kita untuk berkomitmen berdoa, menyuruh berkomitmen untuk membaca firman Tuhan, melakukan apa yang Dia kehendaki seturut dengan kehendak firman Tuhan, menurut ukuran dunia memang tidak enak, dan secara nyata kita katakan itu butuh proses dan perjuangan. Dan ketika kita mulai melihat orang-orang fasik, kita mulai ngiler. Ternyata dia enak, tidak pernah ke gereja. Ternyata hidupnya dia tetap diberkati secara materi luar biasa. Alkitab melalui pemazmur mengingatkan, jangan lihat awal hidup orang fasik, tetapi lihatlah akhir daripada hidup orang fasik. Alkitab memberikan rumus yang jelas. Berkomitmen di hadapan Tuhan memang ada tawaran yang menggiurkan, tetapi ketika kita tetap berkomitmen, Tuhan melimpahkan anugerahnya. Tantangan bagi kita semua. Kembali dari tempat ini, mau enggak kita berkomitmen membuang dosa, hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Susah? Jelas. Maksudnya susah begini ya. Tidak mudah. Tetapi ujungnya, akhirnya yang harus kita perhatikan. Daniel ketika berkomitmen, kasih sayang Tuhan dicurahkan. Jangan pernah berpikir bahwa tantangan pergumulan itu tidak berkaitan dengan komitmen kita ya. Kadang-kadang Tuhan mengajar kita, mengizinkan segala sesuatu terjadi agar kita memperbaharui komitmen. Berkomitmen di hadapan Tuhan. Peganglah terus apa yang menjadi tujuan utama, jangan mau dialihkan oleh yang lain. Waspada terhadap godaan komitmen. Yang ketiga, andalkan Tuhan di dalam hidup. Ketika Raja Nebukadnezar bermimpi, tidak ada yang bisa memberitahu mimpinya. Dan tentu itu sesuatu yang sebenarnya cukup membuat Raja Nebukadnezar penasaran, tidak bisa tidur, tidak nyenyak, takut dan sebagainya. Itu sudah pasti. Lalu dia mendengar bahwa anak-anak Tuhan yang memiliki komitmen itu diberikan kemampuan oleh Tuhan, hikmat luar biasa untuk menafsirkan mimpi. Tetapi apakah ketika mereka dikenal sebagai orang-orang yang berhikmat, mereka menyombongkan diri? Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa ketika Daniel mau menafsirkan mimpi itu, dia memohon belas kasih sayang Tuhan agar itu dibukakan di dalam kehidupannya. Ada begitu banyak orang yang sebenarnya mengandalkan hidupnya pada apa? Pada jabatan orang-orang tertentu. Kalau mau masuk pekerjaan yang selalu ditanya apa? Ada koneksi di sana, ada orang dalam di sana, ada orang ini itu dan sebagainya.
Saya bersaksi sedikit boleh ya. Saya ini kan dari Jawa modal dengkul gitu ya. Menikah saja melamar diketawakan keluarga, saya ditanya. Jadi pada waktu melamar, mau dikasih makan apa anak saya? Karena saya baru lulus sekolah teologi, dengan polos saya jawab, saya kasih makan dengan iman. Ketawa semua. Ya karena mereka orang-orang kaya gitu. Tapi sampai sekarang saya buktikan bahwa saya memberi makan anak dan istri saya dengan iman, bukan dengan mengemis, tetapi dengan iman yang dikaruniakan Allah. Terlibat pelayanan, mengajar di Wera dari Sumbersari, harus kembali lagi ke Jakarta, kembali kemari. Istri saya mengajar, waktu itu honornya dari 40.000, hampir 5 tahun. Gitu. Lalu ada orang mencoba menawarkan, kalau mau masuk pegawai negeri, ini bayar sekian. Saya tertarik gitu, saya coba pinjam ke sana kemari, tidak ada yang percaya karena kita masih miskin. Nah ada yang percaya, 40 juta waktu itu gitu. Tidak ada yang percaya. Saya duluan lulus, tidak bayar. Istri saya lulus, tidak juga bayar. Tahunan mengabdi gitu. Kita tidak punya koneksi apa-apa. Tuhan yang berkarya bukan saya, tentu Tuhan yang punya rencana. Mengandalkan Tuhan itu kita perlu. Ada begitu banyak hal, tantangan-tantangan yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Daniel memberikan contoh ketika dia menghadapi perkara yang rumit, dia langsung datang kepada Tuhan dan dia meminta hikmat daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan membukakan jalan, dia tidak lupa. Lalu dia memuji memuliakan nama Tuhan dan menyaksikan siapa Tuhan yang dia sembah. Berbeda dengan kebanyakan kita, ketika kita berhasil di dalam bidang usaha, berhasil di dalam bidang sekolah, studi, atau apapun, kita mulai mengatakan, ketika kita berhasil di dalam pelayanan gereja, kita mulai mengatakan, kalau bukan karena saya, pelayanan ini tidak mungkin akan bagus. Kalau tidak mungkin saya bekerja keras, usaha tidak mungkin akan menjadi semaju ini. Kalau tidak karena saya yang begini, begitu, dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau Tuhan mengizinkan seperti lalu terjadi gempa, tiba-tiba hancur gitu, yang sudah kita bangun. Seperti ini corona, begitu banyak orang yang rugi triliunan. Apakah kita masih bisa berkata, karena kita? Ingat, kita harus mengandalkan Tuhan. Daniel yang dikenal berhikmat saja, menyelesaikan masalah, dia bertanya kepada Tuhan. Kalau kita mau menang di dalam situasi ini, andalkan Tuhan. Jangan andalkan koneksi, andalkan kepandaian, andalkan apapun. Andalkan Tuhan. Yang keempat, prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Daniel 3 ayat yang ke-17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Patung itu dibuat, mereka semua dipaksa untuk menyembah, tetapi anak-anak Tuhan tidak mau. Mereka memprioritaskan Tuhan. Apakah dengan memprioritaskan Tuhan segala sesuatunya selesai? Banyak orang berpikir, saya sudah ikut Tuhan, sudah komitmen. Pasti semua jalan akan lurus. Alkitab memberikan contoh. Tidak. Bapak-bapak iman memberikan contoh dan teladan kepada kita. Ternyata mengikut Tuhan tidak semudah itu. Daniel dibuang di gua singa. Sadrah, Mesah, dan Abednego harus dibuang ke perapian yang menyala. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, itu bukan berarti selesai. Tantangan selesai, masalah selesai dengan sendirinya. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, justru kadang orang-orang di sekitar kita yang kita harapkan mendukung, tidak mendukung kita. Justru kita mendapatkan cacian, makian. Justru kita mendapatkan tantangan yang begitu berat. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, terkadang Tuhan justru mengizinkan hal-hal yang berat menempa kehidupan kita.
Tetapi apakah kita mau mundur? Banyak anak-anak Tuhan yang bayi. Ketika meminta kepada Tuhan sesuatu, Tuhan izinkan tidak dijawab. Karena itu memang tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Mulai mundur dari pelayanan. Ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang kita harapkan tidak Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kecewa dengan Tuhan. Perhatikan iman daripada anak-anak Tuhan. Kalau toh Tuhan menolong, puji Tuhan. Kalau tidak, saya akan tetap berkomitmen menyembah Tuhan sampai mati. Bisa enggak komitmen anak-anak Tuhan itu mencontoh komitmen daripada contoh yang disampaikan oleh Daniel. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada intinya jelas kalau kita mau menang di tengah situasi yang baru, kita tidak hanya memerlukan sikap fisik yang baru, tetapi sikap mental rohani yang baru. Kita memerlukan apa yang dinamakan dengan sikap yang benar menurut Alkitab. Alkitab memberikan kunci kepada kita dengan jelas. Bagaimana kita bersikap dalam situasi yang baru ini dengan tantangan yang baru ini. Nilailah segala sesuatu sebagai rencana Tuhan. Berkomitmenlah untuk menjaga diri, andalkanlah Tuhan dan prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat berhasil bersama Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang baru, di tengah kenormalan yang baru. Ingat 4 prinsip ini. Nilai segala sesuatu dalam rencana Tuhan, jangan mengeluh, isi diri, kemampuan diri, tetap melakukan yang terbaik, berkomitmen menjaga diri, kekudusan di hadapan Tuhan, andalkan Tuhan, dan prioritaskan Tuhan. Maka kita bisa menang di tengah situasi, bukan di atas situasi. Menang di tengah situasi. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Menjadikan firman ini sebagai suluh di dalam ketika kita melakukan segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan apapun itu. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatan, Kekuatan kita terbatas. ku dapat Jangan andalkan diri. Kekayaan terbatas. Corona ini mengingatkan kepada kita manusia begitu fana. Tidak ada yang bisa melawan dengan kekuatan jika bukan Tuhan. Hanya Dia adalah kekuatan kita. yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Amin. pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Katakan. Amin. Katakan sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita. Kita bisa melewati tantangan hidup yang berat ini. Bukan dengan kekuatan, Jadikan itu komitmen kita sendiri. ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan yang bisa Ya, kita bisa melewati semua. Kita bisa beroleh kemenangan. Amin. Engkaulah kuat kami Tuhan. yang menopangku, Mari dengan kerendahan hati ku kita. pandang wajah-Mu dan berseru,
Berulanglah dengan sebuah keyakinan. Situasi ini bukan kebetulan. Tuhan izinkan terjadi. Andalkan dan berkomitmen kepada Tuhan. Kembali dari tempat ini berkomitmen untuk membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Fokuskan hidupmu, fokuskan hidup kita di hadapan Allah. Dan kita akan menang di tengah situasi ini. Jangan pernah terjebak dengan tawaran dunia. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami pengurapan. Kami akan berkomitmen melakukan kebenaran firman-Mu. Kuasa-Mu bersama-sama dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Siap merangkul kita. Rencana Dia tidak pernah berubah. Itu sebabnya andalkan Tuhan dalam hidupmu. Sebab Dia Bapa yang sungguh amat baik. Amin. Dia Bapa yang sungguh amat peduli dengan hidup kita. Dia siap menolong kita. Dia siap membebaskan kita dari semua hal-hal yang seringkali mengganggu dalam perjalanan iman kita. Terima kasih Tuhan, terlalu hebat Engkau bagi kami. Tidak ada kata-kata yang indah yang kami ucapkan selain kami mau berkata Engkau Allah sungguh amat baik. Sampai detik saat ini, kalau kami bisa beribadah bersama-sama, itu bukan karena kami ini baik memelihara kesehatan kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya apa yang kami nikmati ini Tuhan dalam kehidupan kami, kami kembalikan semuanya. Biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau berkati dia Tuhan. Perlengkapi dia dengan pengurapan yang baru. Dalam nama Yesus, berkati keluarganya, berkati Tuhan pelayanannya, apapun yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan semua kami yang hadir saat ini, lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang terlewatkan kami semua yang hadir saat ini. Yang datang dalam keadaan lemah dikuatkan, yang datang dalam keadaan susah, Roh Kudus menghibur kami. Yang datang dalam keadaan sakit disembuhkan, karena mujizat Tuhan telah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Yang datang dengan pergumulan, beban masalah, Engkau telah menyelesaikan setiap persoalan masalah kami. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Tuhan, sekali lagi kami berdoa, semua kami yang hadir saat ini, tidak ada yang terlewatkan, semua telah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terus berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Janji Tuhan tidak pernah berubah bagi umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Bagi mereka yang saat ini Tuhan akan memberi persembahan, kami percaya janji Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kami menabur, kami akan menuai. Yes, amin. Dan janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Dari sana berkat Allah akan mengalir bagi kami semua. Amin, Tuhan, amin. Berkat Abraham, Isa dan Yakub akan Yes, nyata amin. dalam kehidupan Amin. usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Semua kami yang terlibat langsung dalam pelayanan saat ini Tuhan diberkati Tuhan dalam Yes, nama amin, Yesus. Tuhan. Baik ibadah pertama, kedua yang kami telah sama-sama ikuti diberkati Tuhan dalam Amin, nama amin, Yesus. amin. Sekali lagi kami berdoa, sempurnakanlah ibadah Amin, kami, Tuhan. sempurnakanlah pelayanan kami. Terima kasih Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita Kami terima berkat bersyukur Tuhan. Tuhan, terima kasih. Haleluya, sembah Dia Bapa yang baik. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Tuhan. terima kasih. Terima kasih bagi kami. Oh, terima kasih. Jamah kami semua Tuhan. Kekuatan kami terima saat ini. Berkat kami terima saat ini. Oh, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Dia adalah kepala gereja kita. Dia adalah gembala kita yang agung. Amin. Dia pemilik kehidupan kita. Dia bertanggung jawab atas kehidupan Amin. kita. Kita yakin dan kita percaya, sebentar ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing, dengan iman kita akan membawa berkat, anugerah daripada Allah Bapa di sorga. Ya, Tuhan, dalam amin. cinta kasih sayang Allah, Amin. dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus Yes, Tuhan, yang amin. pasti menyertai kita semua. Amin, amin. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Katakan sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar takkan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Mari angkat tangan bersama semua. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita punya Tuhan yang hebat, yang tidak pernah tertandingi. Haleluya, sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan? Katakan, tak ada. Oh, kerajaannya yang terbesar. Semua musuh gemetar, haleluya. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kerajaanmu tidak pernah berkesudahan, kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu kami datang saat ini menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu.
bersama-sama. Katakan pujian ini, sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus, Tuhanlah yang terhebat.